the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama gue Riki Saputra dan teman gue Dan kita akan ngebahas seputar bola nih guys. Yang baru-baru ini lagi hits banget yang katanya Barcelona bangkrut tapi belanja pemain tuh gede-gedean. Banyak, Lewandowski, Pablo Torre, Konde, Raphinha, Christensen, 6 Alonso juga nyusul. Iya, Alonso mau nyusul. Mudah-mudahan aja jadi ya. Yang menarik di sini Barcelona itu dikabarkan bangkrut. Tapi kenapa masih bisa belanja pemain? Menurut lu gimana nih? Kita bahas dari situnya dulu aja. Aspek opini orang yang bilang Barcelona bangkrut. Sampai kan ada beberapa banyak yang bilang harus potong gaji. Sedangkan Frenkie de Jong aja udah potong gaji tapi gaji yang kemarin belum dibayarkan dan masih bermasalah lah gitu. Dan De Jong masih 50-50 juga nih dia antara stay ataupun out. Kalau gue sih berharapnya De Jong tetap stay sih. Kenapa tuh? Karena ya menurut gue dia 11-12 sama Pedri, Gavi, Pablo Torre. Ya dia 11-12 sama mereka. Bagus lah ya. Bagus. Kalau misalkan dari sisi transfer sih ya, dari sisi transfer tuh Barca kan di luar sana kan banyak yang bilang nggak punya duit lah ya. Nggak punya duit. Gimana caranya dia bisa beli sebanyak itu pemain ya kan belanja. Itu karena Barca tuh dapat pinjaman dari penjualan aset Barcelona yang namanya BLM. BLM itu Barca licensing merchandising. Jadi secara global tuh penjualan Barca secara lisensi sama merchandise tuh dijual berapa puluh persen. Nah masuk deh ke kasnya Laporta tuh sekitar kalau nggak salah 200 juta euroan. Nah setelah itu dapat juga 25% itu dari hak siar. Hak siar itu selama 20 tahun. Wah, jadi ya wajar lah ya untuk belanja pemain sebanyak itu ya. Jadi istilahnya duitnya dapat walaupun Barca masih punya utang, tapi dengan manajemen Barca di bawah Laporta, kepemimpinan Laporta sekarang gue yakin bisa bangkit. Gitu. Itu sih kalau dari kenapa dia bisa beli banyak pemain ya. Dari aspek itu. Nah sekarang ini menurut lo pemain-pemain yang udah dibelanjain Barcelona ini untuk kontribusi ke depannya menurut lo apa gimana? Kalau gue sih lebih suka dengan belanja pemain ini, yang paling gue suka Lewandowski gue suka dan ya beberapa kayak Raphinha juga oke. Kita bahas satu-satu aja ya. Oke, boleh. Ini aja. Dari siapa dulu? Terserah, pemainnya? bebas. Dari mungkin Raphinha dulu kali ya. Dia kan pemain Leeds kan ya? Dulu dia dari Leeds di Brazil ya, lu tahu sendiri lah pemain Brazil kan skillnya 11-12 kayak Neymar lah kasarnya. Jadi istilahnya gue yakin tuh dia sama Dembele di sisi wing kanan Barca tuh bakalan ngasih kontribusi yang maksimal buat Barca musim ini. Karena dengan skill dia ngelewatin orang, golnya juga di pramusim kemarin lu lihat kan? Sekali sentuhan ya minimal kalau dengan squad yang sekarang gue sih berharapnya ya La Liga udah di tangan lah ya. Ya amin ya, mudah-mudahan juga champion juga dapet. Kalau bisa sih treble Ki sama Copa juga. Jadi itu dari Raphinha. Terus Kessie dari AC Milan ya. Kessie itu dia tuh istilahnya defensive midfielder. Jadi jatuhnya tuh dia di posisinya Sergio Busquets. Nah jadi istilahnya lu ingat nggak zaman Barca dulu di zamannya Yaya Toure? Nah, Kessie itu posisinya di Torre ya. Nah, seperti itu. Yaya Toure aja berprestasi kan zamannya Pep Guardiola treble kan. Kalau gue bilang Kessie cocok sih kemarin dia untuk di tengahnya kuat ya dia. Ya. Emang pemain bagus di Milan juga ngangkat banget. Itu Kessie. Terus Christensen tuh dari Chelsea. Nah, Christensen itu kan back tengah yang bagus banget, kuat banget dia tuh. Terus dia bisa juga pokoknya dia tuh duet sama Pique lah atau sama Araujo. Nah, jatuhnya itu si Christensen bagus lah, pemain Denmark tuh backnya bagus ya. Terus siapa lagi tuh? Raphinha udah, Kessie udah, Christensen udah. Terus satu lagi si Pablo Torre sih emang pemain muda sih, cuman ya pemain muda sekelas yang bisa masuk ke Barca lo tahu sendiri kan kualitasnya kan. Apalagi Xavi lagi ya kan. Apalagi yang nanginin Xavi, yang minta Xavi kan pelatih jenius kan kasarnya istilahnya, dia tuh bakalan gantiin. Bisa melihat bakat-bakat inilah ya anak muda. Seperti Gavi aja terlahir ya kan. Pedri bisa lihat istilahnya Pablo Torre nggak jauh dari Gavi sama Pedri lah. Terus siapa lagi? Setelah Pablo Torre, terus satu lagi
Christensen. Konde. Konde tuh pemain Prancis. Dia itu kan main di Sevilla. Nah, Ya. dia pernah kasus sama si Jordi Oh, Alba tuh. oh, Kasusnya iya, pas iya, lagi iya. mau lempar bola. Ya. Nah, si Alba mau minta bola tiba-tiba dilempar. Ya. Nah, gue nggak tahu nih. Mungkin pas lagi di camp trainingnya mungkin yang paling kenceng ngeplak bolanya si Jordi Alba mungkin Oh guys. ya, mungkin gini, gue ceritain dikit. Yang mungkin dia yang dari memes dari Instagram tuh yang kita lihat kan yang Jordi Alba dikuper sama si Konde itu emang mungkin karena tensi pertandingannya sangat tinggi ya antara Barca lawan Sevilla saat itu. Jadi yang namanya emosi gimana sih Iya, kan? benar. Apalagi di situ kan nggak bisa dikontrol namanya apa? Tensi ya, dari kan permainan, bukan- apalagi Barca sama Sevilla harus ngotot menang kan saat itu. Ya, apalagi Sevilla itu masuk 4 besar La Liga ya, Nah. tim 4 besar La Liga selain Masuk Barca kuat sama lah ya. Madrid, sama Atletico. Sevilla tuh masuk rank 4 besar. Nah, menurut gue ya Jordi Alba sama Konde kalau ketemu nih ya, kalau menurut gue bakalan selamat datang bro. Kayak gitu, welcome to Barca lah. Tapi istilahnya hal-hal kayak gitu wajar lah manusiawi. benar. Sebagai pemain kan pasti punya emosi Ya kan. kayak Ramos sama Messi aja. Ramos sama Messi kan siapa yang nyangka sekarang di PSG dia pelukan Iya, ya kan. benar. Nah jadi nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola. Mungkin Konde bakalan minta maaf di latihan, maaf bro. Ya kan kita nggak pernah tahu. Ya udah gitu dia bakalan. Konde tuh pemain Prancis. Pokoknya kalau udah pemain Prancis sudah bagus lah, dia udah masuk timnas, udah masuk inti, dia main sama Benzema, Mbappe, kualitasnya udah nggak Ya, diragukan jangan lagi. lagi ya. Main di Sevilla lagi. Nah, keren. yang terakhir ini Wah, dia nih, ini paling seru ini. Ini. Lewandowski itu termasuk, gue juga termasuk ke fans sama Lewandowski karena dengan gol-golnya yang gila. Ya. Dia juga pernah sempat cetak gol 5 gol kalau nggak salah dengan waktu 9 menit. Oh Gila iya sih itu rekor yang champion. Mm-mm. Gila itu. Tuh. Lewandowski sih kayaknya nggak perlu gue jelasin ya. Kayaknya semua anak-anak bola sama pencinta bola juga dia tahu. Gila, dia ya. itu seorang goal getter, striker ganas yang benar-benar bisa ngasih kontribusi di setiap tim yang dia bela. Monster lah ya, sama kayak 11-12 sama Haaland lah. Benar, itu bener banget. Soalnya dari zaman dia waktu di Dortmund, dia udah jadi goal getter, udah jadi striker buas, pindah ke Munchen jadi mesin gol juga ya. Ke Barca juga tinggal nunggu waktu aja nih Iya, gol-gol dari dia. Karena Lewandowski itu emang nggak speednya emang nggak ada ya, kasarnya nggak bisa lari dia. Cuman dari positioning, penempatan posisi, sama heading, sama finishingnya gila. sama finishing touch-nya gila. juga itu bener-bener. Satu dua sentuhan aja bisa gua sama Nah, Lewandowski. kasarnya Lewandowski tuh kalau ingetin gue zaman-zaman ya bisa dibilang kayak Suarez juga, cuman kalau Suarez kan emang lebih gimana ya, Lewandowski punya style sendiri lah, tapi dia emang ganas banget lah istilahnya. Gue optimis Lewandowski bakal jadi mesin Gol ya. mesin gol buat Barca musim ini. Dan gue sih yakin dia bakal bisa jadi top skor. Pasti lagi top skor La Liga ya. Gila sih pasti. Dia bakal bersaing sama Karim Benzema ntar. Nah, kita udah bahas transfer pemain. Sekarang gue mau review gimana menurut lo pertandingan yang kemarin El Clasico kita menang 1-0 dan itu gol dari Rafinha dari jauh guys. Oh ya. Ya itu gimana menurut lo pertandingan yang kita kan ya di pramusim itu kita bisa lihat nanti ke depannya Barca akan seperti apa. Ya. Gimana? Menurut lo kemarin 1-0 ya maksudnya nggak terlalu banyak golnya tapi menurut gua untuk penguasaan bola dan segala macam Barca menang sih. Gimana nih? Pertandingan El Clasico di pramusim Ya, kemarin di Amerika ya. Hmm. Menurut gue pertandingannya juga emang benar-benar istilahnya bukan kayak pertandingan tensi pramusim ya, kayak Ya. benar-benar klasiko Ya, beneran. klasiko bener. Gengsi ya, sangat gengsi. Gengsinya tinggi, apapun itu istilahnya kayak Piala Super Spanyol kayak atau apa yang namanya Barca sama Madrid itu selalu panas. Benar. Tegang, buktinya aja ada clash-clash kan kemarin kayak Benar. berantem gitu kan. Iya. Padahal itu kan pramusim. Ya. Ya istilahnya itulah El Clasico yang makanya dibilang salah satu pertandingan sepak bola terbaik sepanjang masa gitu. Wah, benar. Gitu. Setuju gua. Dan pemain-pemain baru dari Barca tuh kontribusinya udah nyata. Rafinha dengan gocekannya kan ngelewatin lawan, golnya juga ya kan. Walaupun Lewandowski masih belum bisa golin saat itu. Iya, pakai masih nomor Brad White 12. Brad White ini- Lord. Iya, Lord. Ya, tapi kalau ini Lord beneran sih Lord Lewandowski. beneran. Apalagi udah ganti nomor, sekarang kan jadi nomor 9. Nah, kita udah bahas yang El Clasico, Iya. dan sekarang kita kan bahas yang kemarin baru banget tadi malam Barca Oke. juara. Oh ya, Apa nama ininya? lawan Pumas Punam. Ya, Itu klub dari sama Meksiko. Itu apa namanya? Gelaran acaranya apa namanya? John Gamper. Ya, John Gamper. Trofeo. Trofeo. Walaupun gak terlalu bergengsi, tapi ini termasuk ajang
yang membuat mentalitas seseorang pemain untuk menghadapi pramusim lebih baik lagi ya nggak sih? Iya, jatuhnya itu suatu motivasi pemain untuk mencapai kesuksesan saat liga udah mulai. Tuh. Kayak gitu. Lawan Pumas Unam itu ada Dani Alves ya? Nah, Pumas Unam. kemarin juga ada kayak apresiasi buat ada Dani Dani Alves. Alves Pertandingannya kan dikasih ituan. ya bingkai untuk bajunya juga Iya, dari Sergi Basket. terus dia sempet tuh diangkat-angkat tuh Iya. ya diangkat-angkat sama para pemain Barcelona. Menurut gua ya better lah, maksudnya walaupun dia itu kontribusinya banyak tetap dihargain pas dia waktu main di Pumas Murcia gitu. Saat di Juventus PSG juga legenda Barca tuh selalu Dihargain walaupun dia main di mana kayak Ronaldinho kan di Iya, Inter Milan. iya benar. Puyol sangat welcome banget kan. Iya, gitu. itulah Puyol. Iya. Diajak foto bareng lagi waktu Iya, si benar. Ronaldinho di AC Milan kan. Nah, kita menang 6-0. Barcelona menang 6-0. Menurut lu gimana nih? Dari gol pertama itu gol dari Lewandowski. Terus Pedri 2 gol, terus si Dembele ya, Dembele Iya. golin. Satu lagi siapa? Iya, Dua iya. lagi. De Jong sama satu lagi. Aubameyang. Aubameyang. Tuh. Ya kalau dari pertandingan semalam dengan gol 6-0 itu ya kita nggak nutup kemungkinan, kita semua tahu kalau Barca benar-benar full tim, Iya. bukannya Dan- jumawa ya, lawan tim manapun itu skornya pasti telak nih. Bener. Apalagi dengan performa para pemain yang Baru ya? yang paling performa di atas. gitu. Ya benar. Lagi di performa terbaiknya. Exactly. Dan kalau untuk Ansu Fati menurut gua masih berat untuk nomor sih kayaknya. Oh iya. Jadi tanggung jawab nomor 10 tuh kalau jadi kayak buat perbandingan. Oh iya. Jadi dia pakai nomor 10 perbandingannya Messi. Jadi agak berat kalau menurut Iya. gua sih lebih baik dia ganti nomor aja deh gitu. Supaya mungkin kedepannya biar bisa beban yang di punggung dia tuh bisa lepas. Jadi dia main lepas gitu kayak Dembele, kayak siapa kan mereka nggak ada beban mental kan. Iya. Karena nomor 10 tuh jadi kayak beban mental men gitu. Jadi kayak compare antara Messi dan pengguna nomor 10 yang berikutnya. Iya. Sama juga kayak di Manchester United, Iya. ya kan? Iya. Semua orang yang pakai nomor 7 peninggalan Ronaldo itu menjadi beban mental untuk para pemain pakai nomor 7 dan sampai sekarang belum ada yang sukses. Sampai akhirnya si Ronaldo balik lagi, guys. Iya. Gitu. Dan untuk membuktikan kalau nomor 7 itu layak buat dia. Ya, karena Tuh. nomor 7 tuh kalau di MU itu keramat ya dari Iya, zaman Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, dan sekarang belum lagi. Kemarin itu Belum ada Di lagi. Maria Poseta gitu. Belum ada Dan lagi. nggak Banyak bisa- Cavani, banyak yang pakai nomor 7 tapi nggak belum bisa sukses. ngangkat loh. Nah. Kalau Ansu Fati 10 ya sih beban nomor 10 Beban itu mentalnya sih, ibaratnya bukannya dia nggak pantas untuk pakai nomor 10 ya guys. Menurut gue siapa aja sih pantas aja, cuman kayak jadi beban mental buat si pemainnya. ya Gitu. Ansu Fati dari peninggal Messi kan dulu juga ada Ronaldinho, Benar. era 90-an masih ada Romario. Ada Itu benar-benar pemain Maradona juga di keramat. situ kan, Maradona nomor 10 Iya. juga. Rivaldo sorry. Iya, Maradona juga nomor 10 di Barcelona pakai juga. Maradona era 80-an. Nah, ya itu. Kalau Ansu Fati. Jadi gimana tuh Nek, menurut lu Nek, yang kemarin kita menang akhirnya kejuaraan 6-0 dengan permainan tiki taka, penguasaan bola. Safi Ball. Ya, terus gimana menurut lo? Kita KS back. Gimana? Kalau gua rasa dengan permainan gitu Messi nonton. Messi nonton. Oh, sempat ke Barcelona, ada beritanya kan dia ke Barcelona. Oh, iya. Gua nggak tahu dia nonton apa enggak. Ah. Gitu. Kemarin sih waktu gua dipesanin tiket, gua nggak tahu gua pengen berangkat apa enggak. Gua cuman di bandara Barcelona gua. Iya. Oke, kalau masalah ini maksudnya Messi peluang. Ya, enggak ini bahas yang tadi dulu 6-0 dulu. Oh, yang 6-0. Iya, Kalau iya. yang 6-0 permainannya emang berjalan ya Barca emang kayak gitu. Kalau emang benar-benar Barca aslinya keluar, apalagi mentornya pelatihnya mantan pemainnya langsung seperti Xavi Hernandez, ya nggak bisa jelasin banyak-banyak lah, istilahnya Barca emang kayak gitu, ngebantai, main bagus, cantik, sirkulasi bola ada, ball possession itu pasti di atas 70%. Jadi jatuhnya benar-benar, apalagi terus shoot on goal juga banyak. Jadi 6-0 itu ya harusnya bisa lebih tuh kalau misalkan. Iya, karena kan ada beberapa pemain ditarik juga ya. Kasih Iya. kesempatan untuk pemain-pemain lain juga Ya, untuk. itulah yang gue bilang Xavi itu pinter jenius ya. Maksudnya dia tuh gini Ki, dia tuh bisa ngelihat
oh ini pemain udah ngasih kontribusi, ada nih di bench yang belum ngasih kontribusi, gue mainin lah 20 menit, 30 menit tuh nggak masalah. Yang penting semua pemain tuh ngerasain ngenain jersey Barcelona tuh seindah apa gitu, sebangga apa gitu. Oke, balik lagi ke tadi yang Messi sempat ke Barcelona sebelum pertandingan Joan Gamper tadi kan. Ada isu juga Messi bakal balik free transfer di tahun 2023. Gue sih berharapnya Messi balik gitu dan bisa mengakhiri karirnya di Barcelona, pensiun lah di situ. Atau nanti setelah dari Barcelona dia mau ke News Old Boy. Iya, tim masa kecil ya nggak apa-apa lah, setahun 2 tahun di sana. Itu. Tapi untuk pensiun yang benar-benar untuk klub besar, gue sih berharapnya dia di Barcelona, jangan di PSG. Iya. Tuh, Messi. Gimana? Dan menurut lu peluang untuk balik di 2023 gimana? Karena ada beberapa isu Messi bakal balik. Tapi kan nggak tahu nih Messi balik mau apa enggak. Cuman kalau Laporta sama Xavi sudah menyatakan itu ingin membawa Messi balik lagi ke Barcelona. Iya. Gimana ya? Kalau menurut gua peluang Messi buat balik ke Barcelona tuh masih ada, terbuka lebar ya. Soalnya kita tahu sendiri Messi itu legenda terbesar di Barcelona ya. Kasarnya. Messi itu juga cinta banget sama Barcelona. Apapun pertandingan Barcelona tuh gue yakin dia pasti nonton. Walaupun dia sekarang statusnya pemain PSG, oke. Nah, terus masalah dia peluang balik kan, kontrak dia nih berakhirnya 2022. Berarti 2023 tuh udah free transfer. Berarti Januari lah ya. Ya. Januari awal ya. Ya. Itu sih tergantung pemainnya sendiri ya. Kalau gua pikir kalau dengan istilahnya kondisi saat ini ya, neraca keuangan Barca bangkit, bisa beli pemain yang bagus untuk membangun squad, untuk berkontribusi bersaing di La Liga, Liga Champion dan Copa lah. Messi kan orang yang lapar gelar, Ki. Benar. Jadi jatuhnya kalau misalkan dia ngeliat tim ini nggak ada semangat buat dapat gelar, dia tuh nggak begitu tertarik gitu loh. Makanya kan kalau dilihat neraca keuangannya Barca bangkit lagi, dapat suntikan dana, beli pemain ini itu, dapat Lewandowski. Iya, apalagi sekarang dia udah tahu ada Lewandowski ya, kan. membangun tim yang sangat kuat banget. Messi tuh nggak nutup kemungkinan bisa aja nanti habis kontrak dia itu dia bilang sama Nasser tuh, presidennya PSG, Nasser Khelaifi, bakalan pengen pensiun di Barcelona. Dan gua rasa sih Nasser is okay, nggak bakalan ditolak. Namanya Messi kan nggak bakal ditahan-tahan juga. Benar-benar Kemauan pemain itu, dan akan menjadi cerita yang indah kalau misalkan seorang legenda Barcelona tuh yang istilahnya kemanapun dia ada, dia bakal, jadi ikon lah dia, ikon dia Barcelona. bakal balik ke klub yang membesarkan namanya dia. Benar, gitu. Indah banget sih kalau Messi pensiun di Barcelona tuh ya. Perayaannya tuh gue udah nggak ngebayangin nih, pasti tuh semua stadion Camp Nou tuh penuh ya. Semuanya seluruh dunia tuh pasti nyaksiin. Benar. Momen itu. Iniesta sama Xavi juga kayak gitu kan. Iya, itu maksud gua pengen kayak begitu nih. Itu pasti kayak gitu, pasti kayak gitu. Iya, maksud kita gua tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu aja ya, makanya Iya kan? Xavi Iniesta tuh kayak gitu. Bener-bener indah banget sih buat gua. Messi lebih momennya. Mudah-mudahan sih terjadi ya guys, dan kita bisa nyaksikan dengan secara live di YouTube-nya Barcelona ataupun akun-akun lain Barcelona lainnya. Iya. Dan kalau misalkan Messi balik pun, itu gue udah yakin banget skuadnya Barcelona tuh udah sangat-sangat mumpuni, Ki. Dengan kedatangan Lewandowski dan Raphinha, Dembele fit udah gak cedera lagi. Bener. Messi datang, lu bayangin tengah masih ada Gavi sama kasarnya kalau dia nggak dijual ya. Lu bayangin tuh skuadnya Barcelona tuh back udah kuat banget, ada Konde, ada Bener. Araujo. Messi balik itu tinggal Messi balik doang ini sebenarnya, tinggal nunggu Messi balik doang. Balik aja. Bener. Tapi gue yakin sih 80% progresnya bakalan balik ya sih. Kalau ini pribadi gue yakin 2023 lah. Tinggal nunggu wait aja, wait and see. Nah, kita udah bahas semua tentang Barcelona. Oke guys, sampai sini perbincangan kita kali ini tentang Barcelona, tentang ya seputar sepak bola. Mudah-mudahan kedepannya kita next akan ngebahas tentang Piala Dunia nih. Ya, rencananya sebenarnya Piala Dunia, tapi karena menurut gua Piala Dunia ini belum berjalan, jadi belum ada pembahasan yang menarik menurut gua. Menarik sebenarnya buat Argentina dan beberapa tim-tim besar buat dibahas. Tapi karena ajangnya belum bergulir dan belum dimulai, dan sini masih fokusnya masih di liga-liga. Oke, sampai sini dulu guys. Semoga yang menyaksikan ini suka dengan karya kita, suka sama pembahasan kita, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa follow Instagram kita berdua, Ricky Saputra 89 dan teman gua Dane 2304. Oke, sampai jumpa guys. See you tomorrow. Dah. Fisika Barca. Fisika Catalonia. Wih.